Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kubalas Perlakuan Suami. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ceritalah Mbak, ada apa sebenarnya? Aku siap mendengarkan, ujar Della dengan pelan dan penuh ketulusan. Sepertinya aku tidak cocok dengan keluarga Pak Alex, ujarku pelan. Itu artinya aku harus mundur dan menata ulang perasaanku terhadapnya. Kuceritakan pada Della kejadian tadi secara runtun dan jelas, termasuk respon Pak Alex saat tahu bagaimana adik dan sepupunya bersikap padaku. Laki-laki itu justru menyalahkan dan menganggap bahwa aku terlalu baperan dalam berhadapan dengan keluarganya. Sebenarnya Mbak hanya kagum melihat cara laki-laki itu memperlakukan anaknya dengan manis. Ditambah lagi karena Mbak menginginkan Lala mendapat sosok ayah yang sempurna. Tapi Mbak lupa kalau ternyata Pak Alex ternyata tidak akan bisa bersikap semanis itu kepada anak orang lain. Della berkata dengan penuh hati-hati. Aku tahu dia marah, tapi tetap berusaha menjaga perasaanku yang sedang terluka. Iya, aku memang menginginkan Lala mendapatkan sosok ayah yang sempurna, ujarku pelan. Tidak perlu Mbak, Lala tidak butuh orang lain untuk membuatnya bahagia. Dia hanya butuh Mbak sebagai sosok ibu yang tangguh dan selalu ada untuknya, sahut Della kemudian. Aku membenarkan ucapan Della barusan. Selama ini aku menaruh hati karena kagum pada sikap Pak Alex dalam memperlakukan anaknya. Setelah aku pikir-pikir, aku memang selalu menggantungkan harapan pada laki-laki lain untuk membahagiakan anakku. Selama ini aku lupa menyadari bahwa Lala ternyata tidak butuh sosok laki-laki lain untuk menggantikan ayahnya. Semoga lekas ketemu orang yang tepat ya Mbak, ujar Della menguatkan. Setelah semua yang terlewati, Mbak dan Lala berhak untuk bahagia. Aku mengangguk pelan, kembali menyesap minuman untuk meredakan gejolak kekecewaan di dalam dada. Aku menghabiskan malam dengan mata terbuka dan pikiran yang saling berkecamuk. Hatiku patah bahkan sebelum mulai merajut kisah baru. Dan semua ini akan kusyukuri suatu saat nanti. Pengacaraku terus memberi update mengenai perkembangan kasus Mas Irwan. Ternyata pertingkaian kami tempo hari menyeret laki-laki itu ke dalam kasus yang lebih besar lagi. Tidak hanya tentang pemerasan dan penganiayaan, tapi juga masalah pengedaran obat terlarang. Ditambah lagi Mas Irwan juga menerima tuntutan dari pemilik bangunan terlantar yang dia tinggali selama ini. Ada beberapa material bangunan yang hilang, seperti batako, kabel listrik, dan atap di bagian belakang. Ternyata Pak Irwan mengaku sengaja menjual barang-barang itu karena butuh uang. Jelas pengacaraku kemudian. Aku memijit pelipis yang mendadak berdenut nyeri. Banyak banget masalah yang dibuat laki-laki itu. Sudahlah menumpang, tinggal di rumah orang malah mencuri pula. Tugasku pelan. Alasannya karena harus membeli obat-obatan Mbak, ujar pengacaraku lagi. Aku menggeleng pasrah. Terserah dia saja, biar dia menanggung segala resikonya. Aku tidak ingin ikut campur selain masalah penganiayaan yang dilakukannya pada kami berdua. Baik Mbak, ujar pengacaraku itu. Iya, aku hanya akan fokus pada masalah yang kuhadapi saja. Mengenai rentenan perkara yang kemudian ikut menjegal langkah Mas Irwan, aku tidak akan ambil pusing. Anggap saja semua itu sebagai karma atas perbuatannya yang enggan bertaubat selepas dari penjara. Wajahmu kusut sekali, komentar Mas Hendrik saat berkunjung ke ruang kerjaku. Lagi banyak pikiran, tugas Della tanpa mengalihkan wajah dari layar laptopnya. Laki-laki itu duduk di seberang mejaku setelah menarik satu kursi. Ada masalah apa? Masalah percintaan. Kali ini Della kembali menyahut tanpa diminta. Mas Hendrik menoleh ke arah perempuan itu dan mengernyitkan dahinya. Aku nanya sama Rasti loh, ucapnya pada Della. Karena Mbak Rasti gak mau bersuara, makanya aku saja yang ngasih jawaban, ucap Della sambil mengangkat bahu sekilas. Kasih tahu aku dong, kamu kenapa? Tanya Mas Hendrik padaku. Aku menghela napas sejenak, lalu menimbang-nimbang apakah harus bercerita tentang Pak Alex padanya. Kalau berkata jujur, aku takut Mas Hendrik tersinggung. Mengingat selama ini dia juga berusaha mendekatiku. Kalau tidak bercerita rasanya aneh karena selama ini dia selalu menjadi tempatku berbagi. Gak usah dipaksakan, tukas laki-laki itu sambil tersenyum. Kalau perasaanmu masih gak enak, mending kita jalan keluar sebentar yuk. Pergi aja Mbak,
Ngapain juga mengurung diri di sini dengan wajah berlipat seperti itu? Ujar Della memberi usulan. Memangnya kita mau kemana? Tanyaku pada laki-laki berpakaian casual itu. Mas Hendrik tersenyum lega, lalu dia berkata, kemana saja, asal mood kamu kembali membaik. Aku mengangguk pelan, kemudian berdiri dan mengambil tas tangan. Sebelumnya aku sudah terbiasa menghabiskan waktu bersama laki-laki ini. Sekedar jalan-jalan lalu singgah di taman kota, atau pergi ke mall sambil memantau toko yang ada di sana. Lalu berakhir di salah satu resto Sunda favoritku. Kadang kami pergi bertiga dengan Lala, atau berempat dengan Della. Tapi kali ini aku hanya berdua saja dengan Mas Hendrik. Mau makan sesuatu yang pedas? Tanya Mas Hendrik padaku saat kami melewati jalanan yang banyak penjual makanan. Boleh, jawabku dengan semangat. Kebetulan sejak kemarin pola makanku tidak teratur karena perasaan sedang memburuk. Kami singgah di lesehan ayam taliwang dan memesan menu spesial. Sepanjang makan, Mas Hendrik selalu bercerita tentang banyak hal. Sesekali dia melemparkan guyonan yang mampu membuatku melontarkan tawa. Bersama laki-laki ini, aku melupakan sejenak masalah yang menghimpit dada. Setelah ini kita cari es krim, ucapnya ketika kami telah menghabiskan menu yang ada. Aku tersenyum menatap laki-laki banyak makan tapi badannya tetap proporsional itu. Saat membalas tatapanku, dia justru tertawa sambil mengangkat bahu. Kurasa es krim dan coklat bisa mengembalikan mood yang rusak, ujarnya kemudian. Oke, tapi setelah ini kita pulang, jawabku setuju. Kami kembali melanjutkan perjalanan setelah membungkus 2 porsi ayam taliwang untuk Lala dan Della. Bersama Mas Hendrik kadang aku merasa seperti mengulang kembali masa remaja yang sempat terputus karena menikah dengan Mas Irwan. Barulah sepanjang jalan pulang aku menceritakan tentang kasus Mas Irwan yang semakin rumit. Mas Hendrik hanya diam tanpa memberi sanggahan atau penghakiman. Dia benar-benar mendengarkanku sepenuh hati. Setelah bercerita rasanya perasaanku mulai sedikit lega. Aku tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Fakta baru kamu menyukai laki-laki lain selain diriku itu sangat melukaiku. Tapi aku mencoba menerima semua itu karena perasaanku padamu terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan pada perempuan lain selain dirimu. Mas Hendrik berucap dengan begitu dalam setelah aku melepaskan seluruh keluh kesah tentang Pak Alex. Maaf Mas, ucapku lirih. Tidak perlu minta maaf Rasti. Aku akan tetap di sini menemanimu. Aku ingin memilikimu, tapi terlebih dahulu aku juga pantas untuk menjadi pendampingmu. Ada banyak hal yang harus kupelajari, dan semua itu butuh waktu. Jadi tidak perlu merasa sungkan padaku, oke? Mas Hendrik melepas ketegangan yang tercipta di antara kami. Saat tiba di depan rumah, aku semakin salah tingkah saat melihat Pak Alex sedang menungguku di sana. Mas Hendrik tetap bersikap tenang dan turun untuk menyapa Lala. Kau tahu persis bagaimana perasaanku, Rasti. Jadi tidak akan ada yang berubah dari diriku terhadapmu. Apapun keputusanmu terhadap laki-laki itu, aku akan tetap ada di sini sebagai teman terbaikmu, ucap Mas Hendrik sebelum pergi. Aku mengangguk, kemudian menoleh pada Pak Alex. Laki-laki yang sejak dulu kukagumi itu tersenyum tipis. Matanya menyimpan luka saat melihat keberadaan Mas Hendrik. Rasti, menikahlah denganku, ujar Pak Alex sambil menyodorkan sebuah kotak berludru berisi cincin. Maaf, kalau lamaranku ini kurang romantis. Harusnya aku melamarmu saat acara ulang tahun Mama kemarin. Tapi karena kamu keburu pulang, jadi rencanaku gagal. Jelasnya kemudian. Aku menggeleng pelan, tidak tertarik sama sekali dengan permintaannya barusan. Meski tahu bahwa permata mungil yang tersemat di cincin itu adalah berlian asli. Maaf Mas, aku belum siap untuk menikah lagi, ucapku pelan, namun tegas. Kenapa? Bukankah selama ini kamu juga menaruh perasaan padaku? Laki-laki di hadapanku bertanya dengan sedikit mendesak. Tapi bukan berarti aku harus menikah denganmu kan? Tanyaku dengan tenang. Mas Alex tertawa kecil. Jelas sekali dia kecewa dengan jawabanku barusan. Apa yang membuatmu menolakku? Apakah karena keberadaan laki-laki tadi? Apakah harus menjelaskan setiap alasan dari jawabanku? Aku hanya ingin tahu, Rasti. Siang dan malam aku selalu memikirkan dirimu dan berharap bahwa hari ini akan menjadi sebuah awal yang baik untuk kita. Tapi kamu malah menolak dengan alasan yang sama sekali tidak aku pahami. Aku terdiam sejenak sambil menyusun kata-kata. Ada banyak hal yang ingin kusampaikan pada laki-laki ini. Tentang kekecewaanku terhadap sikap keluarganya dan juga ketakutan akan sebuah masa depan yang menyedihkan. Semua itu seolah menjadi batasan tak kasat mata yang membuatku harus menahan diri. Maaf, aku hanya belum siap menikah lagi.
Kamu tahu sendiri bagaimana kejamnya masa laluku dan semua itu meninggalkan luka yang cukup dalam. Sekarang yang kupikirkan hanyalah kebahagiaan dan masa depan anakku, ucapku menjelaskan. Tidak hanya dirimu yang punya masa lalu pahit, Rasti. Aku juga pernah mengalami kekecewaan di masa lalu. Tapi itu semua tidak lantas menjadi alasan untuk menghindari masa depan. Kita bisa memperbaiki segalanya berdua, ujar Pak Alex padaku. Aku menggeleng pelan, lalu berkata, ini bukan hanya tentang diriku, Mas. Jangan khawatirkan Lala, ucapnya dengan penuh percaya diri. Pernikahan akan membuat anak-anak kita memiliki orang tua yang utuh. Lala akan memiliki seorang ayah, sedangkan Tiara akan memiliki seorang ibu. Sebenarnya maksudku bukan tentang Lala, sangkahku kemudian. Bagiku sebuah pernikahan tidak hanya tentang kita berdua, tapi juga menyeret keluarga besar. Dan sepertinya aku tidak cocok berada di tengah-tengah keluargamu. Astaga, jadi kau menyimpan dendam terhadap sikap adik dan sepupuku kemarin? Tanya Pak Alex setengah tidak percaya. Sikap seperti itu tidak bisa dianggap remeh, balasku sambil menggedikan bahu. Kamu terlalu baperan, Rasti, lalu Pak Alex kemudian. Terserah kamu mau menganggapku bagaimana, sahutku enteng. Yang pasti sikap mereka yang keterlaluan tidak bisa dianggap remeh. Jika aku yang belum jadi istrimu saja sudah dianggap rendah, bagaimana jika nanti sudah jadi bagian dari keluargamu? Apakah mereka akan terus membuliku tanpa menyisahkan celah? Jadi kau menolak hanya karena masalah itu? Tanya Pak Alex dengan penuh penekanan. Sikap keluargamu yang keterlaluan hanya alasan lain saja. Sebenarnya aku juga belum benar-benar siap untuk menikah lagi, jelasku kemudian. Ribet sekali jalan pikirmu, ujarnya menahan kesal. Kau tahu sendiri bagaimana usahaku melepaskan diri dari pernikahan yang penuh racun. Dan di masa depan aku tidak ingin melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, balasku dengan cukup tenang. Itu artinya kamu memandangku sebagai sosok yang sama dengan Irwan. Kamu berbeda dengannya, tapi penolakan keluargamu akan membawaku pada rasa sakit yang sama. Jadi maaf, aku tidak akan menceburkan diri pada kesalahan yang sama. Kujelaskan semuanya dengan gamblang dan penuh hati-hati. Pak Alex menghembuskan napas gusar. Kemudian dia kembali menyimpan kotak cincin itu ke dalam saku celananya. Penolakanku jelas dan tidak terbantahkan, sehingga membuat laki-laki itu menyerah meski harus menelan kekecewaan. Kuharap kamu tidak menyesal dengan keputusanmu ini, Rasti, ucap laki-laki itu. Semoga saja tidak, jawabku sambil mengulas senyum. Dan aku yakin tidak akan ada penyesalan karena menolak laki-laki ini. Meski hatiku tetap mengaguminya sebagai sosok laki-laki yang baik. Kau tahu, aku tidak akan mengajukan lamaran sebanyak 2 kali pada perempuan yang sama. Jadi kau sudah melewatkan kesempatanmu. Aku menahan tawa demi membuat laki-laki di hadapanku ini merasa dihargai. Semoga kamu bisa menemukan perempuan yang mengangguk setelah melihat cincin sebagus itu. Pak Alex mengantupkan bibirnya dengan ekspresi kecewa. Tidak lama kemudian dia pamit pulang tanpa basa-basi. Dan aku menatap kepergiannya dengan perasaan yang cukup lega. Ternyata mengatakan kejujuran mampu membuat segala beban di dalam dadaku menjadi berkurang. Aku tidak ingin menutup mata dan berpura-pura tidak tahu akan gambaran masa depan jika bersama Pak Alex. Sebesar apapun rasa cintaku padanya, masa depan Lala tetap menjadi prioritas utamaku. Biarlah aku dan Lala terluka di masa lalu. Semoga suatu saat nanti kami menuai akhir yang indah meski tanpa pendamping seorang laki-laki. Pak Irwan meminta Mbak Rasti datang menemuinya di penjara. Katanya ingin ketemu sama Mbak dan juga Lala, ujar pengacaraku memberitahu. Kalau tidak ada hal yang penting, saya nggak mau datang. Paling nanti ujung-ujungnya kami berdebat tidak karuan, jawabku. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan pada kalian berdua. Lagi pula, kondisi fisik Pak Irwan saat ini sangat menyedihkan. Pengacaraku kembali memberi penjelasan mengenai keadaan Mas Irwan selama di penjara. Setelah melewati beberapa kali sidang, akhirnya Mas Irwan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hukuman itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar pengedar narkoba seperti Mas Irwan dipenjara selama 15 tahun paling sedikit. Aku tahu bahwa keadaan fisik Mas Irwan semakin menurun dari hari ke hari. Bahkan saat di persidangan dia mengakui kesalahannya sebagai kurir barang haram demi membeli obat untuk radang paru yang dideritanya. Atas kejujurannya tersebut, hakim memutuskan mengurangi hukumannya menjadi lebih ringan. Dia bahkan tidak yakin akan melewati waktu 10 tahun di dalam penjara. Tukas pengacaraku lagi. Aku menghela napas dalam-dalam. Ada rasa sakit yang masih tersisa untuk laki-laki itu.
Sebuah luka yang terus-menerus basah jika mengingat perlakuan buruknya terhadap kami berdua. Tapi sekarang keadaan telah sepenuhnya berbalik. Keangkuhan dan kesombongan Mas Irwan telah berganti menjadi derita yang tak berkesudahan. Baiklah, aku akan ke sana menemuinya, ujarku memutuskan. Tapi terlebih dahulu aku akan menanyakan apakah Lala mau ikut melihat ayahnya atau tidak. Pengacaraku mengangguk setuju. Kemudian aku mencari waktu yang tepat agar tidak mengganggu kegiatan belajar Lala dan juga pekerjaanku. Sesuai kesepakatan bersama, akhirnya keputusan akhir pekan ini pergi berkunjung ke lapas untuk melihat keadaan Mas Irwan. Pada hari yang telah ditentukan, aku bersama Lala datang berkunjung dengan membawakan kue dan juga buah-buahan. Setelah melewati pemeriksaan, akhirnya aku dan Lala bisa masuk ke ruang khusus untuk bertemu dengan Mas Irwan. Lala tampak takut melihat Polsuspas yang sama sekali tidak tersenyum melihat kami. Terlebih lagi 2 orang sipir berjaga di dekat pintu masuk yang mengawasi gerak-gerik kami dengan cermat. Aku memegang tangan Lala dan membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mas Irwan datang beberapa menit kemudian dengan ditemani oleh seorang sipir tahanan. Dia mengenakan seragam berwarna biru pekat yang memiliki nomor tahanan di dada sebelah kiri. Laki-laki itu berusaha tersenyum melihat kami berdua. "Ini beneran Bapak, Bu?" bisik Lala padaku. Aku mengangguk dengan canggung. Pertanyaan Lala barusan semakin mempertegas bahwa ada banyak sekali perubahan dalam diri Mas Irwan. Tubuhnya semakin kurus dengan tulang pipi yang menonjol. Kumis dan jambang yang memanjang membuat wajahnya tampak semakin kusut. Sesekali laki itu batuk-batuk sambil menutup mulut. "Aku senang kalian akhirnya datang berkunjung," ujar Mas Irwan pada kami. "Pengacaraku mengatakan bahwa kau bersikeras ingin menemui kami berdua. Itulah kenapa aku dan Lala ada di sini," jawabku dengan intonasi suara yang datar. "Aku memang meminta bantuan penjaga untuk menyampaikan kabar itu padamu. Dan syukurlah kau mau datang menemuiku." Kami terdiam untuk beberapa saat. Keheningan seolah memeluk dan membisikkan bahwa saat ini hanya kepedihan yang tersisa dari hubungan ini. "Aku minta maaf pada kalian berdua," ujar Mas Irwan dengan teramat lirih. "Maaf untuk masa lalu yang menyakitkan." Aku membuang pandangan ke arah lain saat menyadari bahwa laki-laki di hadapanku ini menitikkan air mata pilu. Tangannya yang kurus dan keriput terulur untuk meraih jemari Lala. Awalnya Lala menarik tangan untuk menghindari kontak fisik dengan ayahnya. Tapi setelah melihat kesungguhan Mas Irwan, akhirnya Lala menerima uluran tangan laki-laki itu. "Maafkan Bapak ya, La," bisik Mas Irwan sambil terseduh. "Bapak sering mukulin kamu. Bapak banyak salah." Lala mengangguk kecil, lalu membiarkan tangan mungilnya berada dalam genggaman laki-laki yang sejak dulu disebutnya sebagai bapak. "Aku tidak yakin akan bertahan sampai masa hukumanku habis," ucap Mas Irwan kemudian. Dihapusnya air mata menggunakan ujung lengan baju. Aku kebingungan antara harus menguatkan Mas Irwan dengan meminta bertahan selama di penjara, atau membiarkannya menyerah pada sakitnya. Akhirnya aku menahan segala ucapan dan membiarkan laki-laki itu mencurahkan isi hatinya. Sekarang aku sadar bahwa segala rasa sakit yang kualami ini adalah buah dari perbuatanku di masa lalu. Setelah memahami semuanya, aku memutuskan untuk memaafkanmu. Maafkan aku karena selama kita menikah, yang ada hanya goresan luka untuk kau kenang. "Aku juga minta maaf," ujarku dengan pelan. Mas Irwan mengangguk pelan saat menatap kedua matanya. Aku menemukan ketulusan dan juga kepasrahan di sana. Dia telah menyerah saat dunia merenggut semua yang berarti di hidupnya. "Terima kasih sudah menempatkan anak-anak Wina dan Ayu di tempat yang layak." "Tidak perlu terima kasih. Sebenarnya Tuhan sudah memberiku waktu untuk kembali bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Tapi bodohnya aku membiarkan dendam mengambil alih semuanya. Seharusnya aku membiarkan kalian berdua bahagia meski tanpa diriku," ucap Mas Irwan kemudian. Keheningan membukam kami untuk waktu yang lama. Lala memilih untuk menunduk seraya memilih ujung baju. Sedangkan Mas Irwan menatap kami berdua dengan sorot mata berlumur duka. "Ah, sudahlah. Mungkin begini cara Tuhan membolak-balikan keadaan kita," ujar Mas Irwan dengan begitu sendu. Kami berpisah setelah 30 menit berbicara. Sebelum pergi, Mas Irwan melemparkan senyuman tulus yang baru pertama kali kulihat. "Semoga nanti kau bertemu dengan laki-laki yang lebih baik dariku, Rasti. Dan untuk Lala, semoga hidupmu senantiasa dipenuhi kebahagiaan. Sekali lagi, maafkan aku," ucap Mas Irwan. Aku mengangguk dengan leher yang terasa kaku. Begitu juga dengan Lala.
Setelah itu kami berjalan keluar dari gedung utama menuju parkiran. Sepanjang perjalanan pulang, Lala tak henti-hentinya menangis. Aku tahu, dia telah lama kehilangan sosok ayahnya. Tapi baru tadi dia merasa memiliki seorang ayah ketika Mas Irwan menggenggam tangannya dengan hangat. Sayang sekali, semua itu justru terjadi di penghujung waktu yang tidak akan bisa terulang lagi. Lala gak apa-apa kehilangan bapak asalkan tetap bersama ibu, ujar Lala dengan suara serak. Mataku menghangat dengan perasaan yang mempuncah di dalam dada. Bagaimana mungkin aku memikirkan kebahagiaan sendiri dengan mengabaikan perasaan Lala? Aku tidak ingin Lala merasa tersisih karena aku menemukan pasangan baru. Karena sejak dulu hanya aku yang ada di dalam hidup Lala. Peran ibu sekaligus ayah ada di dalam diriku untuk mengayomi Lala. Oleh karena itu, kali ini aku akan mengalah demi Lala. Ibu akan tetap bersama Lala, bisikku dengan suara yang teramat lirih. Ku dekap Lala dengan erat, menyampaikan secara tersirat bahwa dunianya akan tetap baik-baik saja. Meski tanpa seorang ayah, ku yakinkan bahwa dia akan tumbuh menjadi anak yang tangguh. Lala, maafkan bapak ya, ucapku padanya. Lala menengadah menatapku dengan mata basah yang masih menyiratkan luka. Iya bu. Aku tahu Lala sedang menelan lukanya dengan susah payah. Sejak kecil telah banyak ingatan buruk yang tergores tentang ayahnya. Dan sekarang Lala harus melepaskan semua kenangan itu. Karena sadar bahwa tidak akan ada lagi sosok Mas Irwan di masa depannya. Sesuai janjiku pada diri sendiri, aku ingin memusatkan perhatian pada kebahagiaan Lala. Bahkan saat Mas Hendrik kembali mengutarakan niatnya ingin melamarku, aku tetap pada jawaban semula. Untuk saat ini aku belum memikirkan pernikahan. Oleh karena itu aku tidak keberatan jika Mas ingin mempersunting perempuan lain. Tidak perlu membuang waktu hanya untuk menunggu kesiapanku. Carilah kebahagiaanmu sendiri, aku berkata dengan begitu yakin, meski separuh hati belum bisa merelakan teman sebaik dirinya. Baiklah, laki-laki itu menjawab singkat, meski di matanya terpancar kesedihan yang teramat dalam. Semenjak hari itu dan seterusnya, hubungan kami menjadi renggang dengan sendirinya. Mas Hendrik jarang berkunjung ke rumah. Sedangkan aku tidak berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaannya. Sekarang aku hanya ingin fokus menata masa depan sembari mengobati luka yang pernah tercipta di masa lalu. Kebahagiaan tidak melulu didapatkan melalui pernikahan. Melihat tawarannya dan keceriaan Lala sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. 6 bulan kemudian, kami mengabarkan bahwa tahanan atas nama Irwandi Saputra meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Oleh karena itu kami meminta pihak keluarga untuk datang dan mengurus jenazah Pak Irwan. Petugas polisi mengabarkan kematian Mas Irwan melalui sambungan telepon. Aku sudah tahu bahwa waktu ini akan datang. Sejak dulu sudah banyak penyakit yang singgah di tubuh Mas Irwan. Namun pada akhirnya dia menyerah pada radang paru yang mencekal napasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kalian sudah menghubungi kontak saudara Mas Irwan yang lainnya? Tanyaku penasaran. Enggak, Mbak. Satu-satunya kontak keluarga Pak Irwan yang ada pada kami hanya nomor ini. Baiklah, saya akan mengabarkan berita ini pada pihak keluarganya. Jawabku setenang mungkin. Kalau bisa secepatnya, Mbak, pinta petugas itu padaku. Baik, akan saya usahakan, ucapku pelan. Setelah sambungan telepon terputus, aku kemudian mencoba menghubungi Bumar. Perempuan yang dulu jadi tetangga keluarga Mas Irwan itu hanya menyampaikan kabar duka ini pada Burimah. Meski hubungan antara mantan mertuaku dengan adik iparnya itu tidak harmonis, akan tetapi Burimah harus tahu perihal meninggalnya Mas Irwan. Tolong sampaikan pada Burimah bahwa Mas Irwan telah tiada. Tidak peduli seberapa buruk hubungan mereka di masa lalu, Mas Irwan tetaplah anak dari saudara kandungnya, ujarku pada Bumar. Baik, aku akan segera datang ke rumah Rima untuk memberitahunya, jawab Bumar serius. Kemudian aku juga menghubungi Windy dan beberapa kerabat Mas Irwan yang kontaknya masih kusimpan. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil kuhubungi. Bahkan akun media sosial Windy juga terlihat tidak aktif. Di saat seperti ini masih sempat terbit rasa kesal di hatiku. Dulu saat masih berstatus sebagai menantu, Mama dan Mas Irwan kompak melarangku untuk berinteraksi dengan keluarganya yang lain. Setiap kali ada acara keluarga, Mama selalu memintaku untuk mengurus dapur. Alhasil tidak banyak pihak keluarga Mas Irwan yang ku kenal. Tidak berselang lama, aku mendapat telepon dari Bumar. Ternyata yang berbicara di seberang itu adalah tantenya Mas Irwan alias Burimah. Kapan kamu dapat kabar duka ini, Nak? Tanyanya dengan lembut.
Barusan Bu, polisi bilang keluarga Mas Irwan harus segera datang untuk mengurus jenazahnya. Jelasku pada perempuan di seberang. Kalau begitu aku akan mengabari ini pada Mbak Minah. Memangnya Mama sekarang ada di mana Bu? Kabar terakhir yang kudengar, Mbak Minah diantarkan ke panti jompo oleh temannya, si Narsi. Apa Ibu juga bisa menghubungi keluarga Windy sekalian? Soalnya aku sudah menghubungi mereka dari tadi tapi tidak ada yang tersambung. Akan Ibu usahakan agar kabar duka ini sampai pada mereka. Oh iya, nanti kamu ikut dengan kami ke rumah sakit ya, ujarnya kemudian. Insya Allah Bu, kabari jika sudah berangkat, ucapku kemudian. Aku bersyukur setidaknya ada Bu Rima yang akan membantu penyelenggaraan jenazah Mas Irwan. Tidak lupa ku beritahu juga kabar duka ini kepada Lala. Dia berhak tahu bahwa bapaknya telah pergi menghadap Sang Kuasa. Semoga amal ibadah Bapak diterima oleh Allah, ujar Lala lirih. Sepertinya Lala bersikap jauh lebih dewasa dan memahami segalanya dengan hati lapang. Meski begitu, raut sedih masih tersirat di wajahnya yang lugu. Aku sengaja tidak mengajak Lala untuk melihat jenazah ayahnya di rumah sakit. Biarlah genggaman hangat tangan Mas Irwan saat dilapas menjadi memori terakhir yang terekam di ingatannya. Mulai sekarang doakan agar arwah Bapak tenang ya, La. Iya, Bu. Lala mengangguk dan berjanji akan mendoakan Mas Irwan setiap selesai sholat. Meski selama hidupnya Mas Irwan selalu bersikap kasar pada Lala, tapi aku tidak ingin anakku menyimpan dendam pada bapaknya seumur hidup. Urusan dunia Mas Irwan sudah selesai saat kematian datang menghampiri. Biarlah doa-doa tulus dari Lala menjadi penerang kubur dan pengurai siksanya di akhirat nanti. Hari itu aku mendadak disibukkan dengan proses penyelenggaraan jenazah mantan suamiku. Begitu juga dengan Bu Rima yang datang tidak lama setelah ku kabari. Aku menghubungi petugas TPU dan segera mentransfer sejumlah uang untuk pembelian lahan makam serta upah penggali kubur. Sedangkan Bu Rima masih menghubungi kerabat Mas Irwan dari pihak ibunya. Anakku akan menjemput Minah ke panti jompo dan membawanya ke rumah sakit untuk melihat jenazah Irwan. Sedangkan Minah tidak bisa datang karena keadaannya belum memungkinkan, jelas Bu Rima kemudian. Kami datang ke rumah sakit sekitar jam 11 siang. Bu Rima membayar biaya administrasi dan menerima surat keterangan kematian. Petugas rumah sakit serta polisi menjelaskan kronologi kematian Mas Irwan dengan rinci. Saat itulah aku baru tahu bahwa ternyata laki-laki itu telah berulang kali dirawat. Pak Irwan sendiri yang melarang kami untuk memberitahu pihak keluarganya. Mungkin dia tidak ingin ada yang menangisi kepergiannya, ujar seorang polisi. Tidak ada yang akan menangisnya, saut Bu Rima sambil melirik ke arahku. Aku tersenyum canggung menanggapi ucapan Bu Rima. Jangankan kerabatnya, Lala saja tidak menumpahkan air mata saat ku beritahu bahwa bapaknya sudah meninggal. Tidak berselang lama, akhirnya Bu Mina datang dengan didorong menggunakan kursi roda. Aku memejamkan mata demi meredakan gemuruh di dalam dada. Mama mertua yang dulu sehat, segar, dan selalu terawat kini berubah menjadi nenek-nenek ringkih tanpa daya. Dia yang dulu selalu bersikap galak dan angkuh, kini tidak mampu lagi mengangkat tangannya sendiri. Anakmu akan dimakamkan hari ini juga. Semakin cepat penyelenggaraannya, maka akan semakin baik. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi, jelas Bu Rima pada Mama. Tidak ada lagi yang mau ditunggu, Bu, tanyaku pada Bu Rima. Perempuan itu menggeleng tegas. Irwan telah kehilangan sanak saudara semenjak Karma datang menghampirinya. Bukan begitu, Mbak Minah? Tanya Bu Rima pada Mama. Perempuan ringkih yang ada di kursi roda itu hanya bisa meneteskan air mata dalam diam. Satu persatu anaknya telah pergi menghadap Tuhan dengan cara yang tak terduga. Yang tersisa hanyalah Wina dengan ingatan yang telah rusak akibat tekanan batin. Ditambah lagi dengan kondisi fisiknya yang tidak lagi sempurna. Dan semuanya terjadi di hadapan Bu Minah yang dulu pernah begitu membanggakan anak-anaknya setinggi langit. Akhirnya, dengan bantuan pihak rumah sakit, jenazah Mas Irwan dimandikan dan dikafani. Setelah itu barulah dibawa dengan ambulans ke masjid terdekat untuk disolatkan. Tidak ada acara singgah ke rumah duka karena permintaan dari Bu Rima sendiri. Segalanya harus selesai secepatnya. Saat sedang berada di pemakaman, aku terkejut melihat Della datang bersama Lala. Della mendekatiku lalu berbisik. Lala sendiri yang meminta agar dia datang melihat pemakaman bapaknya. Aku mengangguk paham, kemudian berangkul Lala ke dalam dekapan. Biarlah Lala menyaksikan bahwa ini adalah perpisahan terakhir dengan bapaknya. Tidak seperti prosesi pemakaman pada umumnya yang diiringi air mata. Kepergian Mas Irwan justru berlangsung secara kaku. Bahkan Lala menabur bunga di atas pusaran bapaknya dengan wajah yang teramat datar. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, aku sendiri tidak bisa menebak. Rasti, maaf,
ucap Mama dengan suara terbata. Mata perempuan itu merah dan banjir oleh kepiluan yang melanda. Aku mengangguk, lalu bercokok di hadapannya. Aku juga minta maaf ya, Mah. Ku minta juga Lala untuk bersalaman dengan neneknya. Air mata Mama mengalir semakin deras. Ada banyak kalimat yang ingin diucapkannya, namun tertahan di kerongkongan. Segala penyesalannya membuncah, namun semua itu tidak lagi memberi arti. Setelah proses pemakaman selesai, Mama kembali dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke panti jompo. Sedangkan aku dan Lala pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak terlukiskan. Segala berakhir di sini. Sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan tangis dan air mata kemudian sampai di titik akhir. Ada banyak hal yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri dari rasa kecewa dan penyesalan, termasuk diriku. Aku menoleh ke belakang, menatap gundukan tanah basah yang bertabur bunga segar. Dulu aku pernah begitu percaya dan menggantungkan hidup pada seorang laki-laki. Namun luka, tangis, dan seluruh rasa sakit mengantarkanku pada sebuah kisah yang baru. Jika memilih laki-laki yang salah adalah sebuah luka, maka sekarang aku akan membuat keputusan yang tepat untuk melanjutkan hidup. Setelah kematian Mas Irwan, aku dan Lala menjalani hidup seperti biasa. Mungkin karena selama ini keberadaan Mas Irwan tidak banyak memberi arti, sehingga kepergiannya juga tidak menyisakan jejak kehilangan. Lala tidak pernah menyebut-nyebut nama ayahnya sama sekali. Kadang aku bertanya-tanya pada diri sendiri, mungkinkah anakku sudah melupakan ayahnya? Hingga suatu hari, Lala membicarakan tentang sosok ayah saat sepulang sekolah. Di situ aku paham bahwa ternyata anakku sebenarnya tidak pernah melupakan sosok ayah kandungnya. Bu, memangnya kalau tidak punya ayah itu disebut anak yatim ya? Tanya Lala padaku. Aku menatap Lala dengan perasaan heran bercampur khawatir. Iyalah, kalau ayah meninggal maka anaknya jadi yatim. Kalau ibunya meninggal disebut piatu. Tapi kalau kedua orang tuanya meninggal disebut yatim piatu. Oh begitu, ujar Lala sambil mengangguk kecil. Memangnya kenapa, La? Kok tiba-tiba ngomongin ini? Tanyaku curiga. Jujur, aku takut sekali kalau sampai Lala dibully atau diejek oleh teman-temannya di sekolah. Karena tindakan itu akan mempengaruhi mental dan caranya dalam bersosialisasi. Tadi di sekolah Bu Guru bagi-bagi amplop untuk anak yatim. Terus teman Lala bilang kalau ternyata Lala juga anak yatim. Tapi Bu Guru gak ngasih Lala amplop, jawab anakku dengan polos. Oh, itu karena Lala tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berhak mendapatkan sumbangan. Tapi kan Lala juga yatim, Bu. Lala tidak punya ayah lagi karena bapak sudah meninggal. Kenapa Lala tidak mendapat sumbangan? Ada anak yatim yang kehilangan sosok ayah dan hidupnya langsung berubah. Karena semasa hidup ayahnya menjadi tulang punggung demi membiayai sekolah. Itulah kenapa diberikan santunan untuk anak yatim yang kurang mampu. Kasihan sekali ya, mereka tidak punya ayah dan tidak ada lagi yang nyari duit untuk biaya sekolah. Iya, makanya mereka diberi sumbangan agar merasakan kebahagiaan yang sama seperti anak-anak lainnya. Berarti Lala anak yatim yang mampu ya, Bu? Benar, Nak. Alhamdulillah, sampai sekarang Ibu masih bisa memberikan Lala hidup yang berkecukupan. Jadi Lala jangan lupa menyisihkan sedikit uang jajan untuk bersedekah agar orang-orang yang kurang mampu bisa terbantu. Iya, nanti Lala ikut nyumbang untuk anak yatim di sekolah, Bu. Pintarnya, pujiku penuh haru. Walaupun bapak sudah meninggal, tapi Lala tetap baik-baik saja. Lala bersyukur sekali ada ibu di sini, ujar Lala sambil memelukku. Aku tertawa kecil sambil membalas pelukan Lala. Diam-diam kupanjatkan rasa syukur atas seluruh keberkahan yang kuterima saat ini. Juga atas kedewasaan Lala dalam menerima keadaan yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Mbak Rasti gak mau nikah lagi? Tanya Della padaku. Bukannya gak mau, tapi belum mau, jawabku kalem. Mumpung banyak yang suka Mbak, jadi masih bebas milih. Kelakarnya sambil mengalihkan pandangan dari layar komputer. Aku tertawa sekilas. Kamu juga nikah dong? Masa mau melajang terus, padahal sudah sukses dan punya materi berlimpah? Aku bentar lagi nikah, Mbak. Tugas Della. Sekarang masih mendalami sifat dan karakter calon suamiku dulu. Takutnya dia cuma modus dan hanya ingin numpang hidup. Iya, sekarang harus hati-hati dalam memilih pasangan. Kalau salah pilih nanti bisa bahaya untuk masa depan sendiri, ujarku. Belajar banyak dari masa lalu ya, Mbak. Tapi kayaknya Mas Hendrik orang yang baik deh, Mbak. Dia nggak neko-neko dan cukup sopan setiap kali ketemu sama Mbak Rasti. Aku mengangguk membenarkan. Mas Hendrik memang laki-laki yang baik. Sayangnya aku belum siap untuk memulai kisah baru dengannya.
Aku sudah menolaknya, Del, dan kurasa dia sekarang sudah cukup menemukan pengganti diriku. Perempuan yang siap untuk mengarungi hidup bersamanya tanpa terbayangi oleh luka masa lalu. Tidak sepertiku yang masih takut untuk memulai sebuah hubungan. Jelasku pada Della. Mas Hendrik adalah bukti bahwa tidak semua laki-laki itu punya sifat yang sama dengan ayahnya Lala. Jika bukan dengan dia, kuharap masih ada orang lain yang sebaiknya datang melamar Mbak Resti. Ujar Della kemudian. Doakan saja, Del. 3 tahun sudah cukup lama loh, Mbak. Sudah saatnya membuka lembaran baru. Kamu saja duluan ya nikah, nanti aku nyusul deh, selorohku kemudian. Della tertawa sambil mengangguk-angguk. Janji ya, Mbak, kita nggak akan selamanya jadi jomblo begini. Iya janji, seruku sambil tertawa kecil. Yes, Lala bakal punya papa baru, teriak Della nyaring. Kalaupun gak nikah, aku hidup bersama Lala saja sudah bahagia. Tugasku cepat. Jangan gitu, Mbak, anak itu nanti akan punya kehidupannya sendiri. Dia akan pergi mengejar mimpi-mimpinya dan membangun hidup baru bersama suami. Tidak mungkin kita akan bertahan dalam kesendirian di waktu tua. Jelas Della. Aku merenung sesaat, lalu membenarkan ucapan Della barusan. Sekarang Lala sudah disibukkan dengan kegiatan sekolah, les, dan kegiatan bersama teman-temannya. Kadang ada saat-saat di mana aku merasa sepi saat Lala pergi karya wisata atau berlibur bersama teman-teman sekolahnya. Bu, ada tamu yang menunggu di bawah, ujar salah satu seorang karyawanku dari ambang pintu. Lamunanku langsung buyar dan terpecah. Siapa? Tanyaku penasaran. Mas fotografer itu loh. Mas Hendrik, bisik Della padaku. Aku mengangguk paham. Oh, kenapa dia nggak naik ke atas saja? Tanyaku lagi. Biasanya laki-laki itu tidak sungkan untuk masuk ke dalam ruang kerjaku. Karena dulu, sebelum penolakanku yang terakhir, kami cukup akrab sebagai seorang teman. Katanya dia mau duduk di bawah, jelas karyawanku. Aku mengangguk cepat dan berdiri. Kulihat Della kembali sibuk menulis copywriting untuk banner yang akan digunakan sebagai media promosi nanti. Aku mengajaknya turun ke bawah menemui Mas Hendrik, tapi dia menolak dengan cepat. Aku gak mau mengganggu momen kalian setelah gak ketemuan sekian lama, ucap Della berdalih. Saat turun ke bawah, aku melihat Mas Hendrik duduk di sudut sambil menyesap minumannya. Laki-laki itu menyambut kedatanganku dengan senyum yang khas. Wah, sepertinya sibuk banget ya, sampai gak sempat mampir lagi. Kelakarku memecahkan suasana. Iya nih, lagi banyak proyek dan ada kontrak dengan salah satu perusahaan besar juga, jawabnya. Aku mengangguk-angguk paham. Semenjak penolakanku waktu itu, Mas Hendrik cenderung menjauh dariku. Kupikir dia sengaja karena merasa tidak enak hati karena sudah ditolak. Tapi sepertinya pemikiranku salah. Dia hanya sedang sibuk, bukan menghindariku. Dan sekarang perasaanku kembali lega. Bagaimana kabar Lala? Tanyanya kemudian. Dia baik-baik saja kan? Iya, dia baik-baik saja, jawabku menegaskan. Sorry, aku gak sempat datang waktu ayah Lala meninggal. Waktu itu aku sedang ada pekerjaan di luar kota selama beberapa hari, lalu disusul proyek berikutnya. Tidak apa-apa, jawabku. Kami berbincang-bincang cukup lama sebelum pada akhirnya Mas Hendrik menyodorkan sebuah undangan ke hadapanku. Di bagian depan undangan itu tertera jelas namanya dan nama seseorang perempuan asing. Wah, selamat ya Mas, akhirnya kamu menikah juga, ucapku mencoba untuk antusias. Kusembunyikan rasa aneh menelusup di dalam dada. Baru saja kami membicarakan Mas Hendrik dan beberapa menit yang lalu pemikiranku tentangnya sedikit berubah. Tapi sekarang, laki-laki itu datang membawa kabar mengejutkan. Rasanya sedikit sulit untuk dipercayai. Semenjak penolakanmu waktu itu, aku mencoba menerima ajakan ibuku untuk melakukan ta'aruf dengan seorang perempuan. Setelah saling mengenal, akhirnya kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan, ujar Mas Hendrik pelan. Aku yakin Mas sudah menentukan keputusan yang tepat, ucapku berbasa-basi. Mas Hendrik menghela napas dalam-dalam. Pandangan matanya mengandung sendu yang seharusnya tidak ada di sana. Hatiku tiba-tiba terasa sakit setelah mencelos berulang kali. Aku pasti akan datang, ucapku kemudian. Aku tahu, luka di masa lalumu cukup besar sehingga tidak mudah menerima kehadiran orang baru. Tapi setidaknya kamu harus tahu bahwa pernah ada laki-laki yang tulus menerima dirimu, Rasti, ucapnya kemudian. Aku terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Ucapannya barusan seolah menyeratkan penyesalan dan juga kesedihan yang begitu dalam. Sayangnya tidak semua hal di dunia ini harus saling menyambut. Ada banyak cara untuk melupakan dan melepaskan, seperti aku yang berusaha melepaskan perasaanku padamu, ucapnya lagi. Maaf, balasku teramat lirih. Aku berharap kamu datang, tapi mungkin sebaiknya tidak usah datang saja, ucapnya sambil meraih kembali undangan yang tergelak di meja.
Aku mencoba memahami kalimatnya dengan baik, lalu menyimpulkan bahwa Mas Hendrik memberikan undangan ini bukan bertujuan untuk mengundangku datang. Dia hanya ingin memberitahukan bahwa dirinya telah siap memulai hidup baru bersama orang lain. Aku takut jika sampai hari itu perasaanku padamu belum juga berubah, maka segalanya akan menjadi kacau. Jadi jangan datang ke pesta pernikahanku nanti. Baik, jawabku sambil mengangguk pelan. Mungkin ini juga terakhir kalinya aku datang ke sini untuk menemuimu, karena setelahnya mungkin kita tidak perlu saling bertemu lagi. Setelah berkata begitu, Mas Hendrik benar-benar pergi, entah sementara atau untuk selamanya. Aku tidak tahu pasti. Setelah Mas Hendrik memutuskan untuk menjauh dariku, aku merasa kehilangan yang sedikit membuat sesak. Dulu saat perceraian antara aku dan Mas Irwan berlangsung, tidak ada rasa sakit dan sesal menghampiri. Sangat berbeda dengan sekarang. Gak apa-apa mbak, mungkin kalian memang bukan jodoh, jadi biarkan saja Mas Hendrik berlalu dengan pilihannya, ujar Della menghiburku. Gimana ya Del, rasanya nyesek aja waktu dia bilang kalau aku gak usah datang ke pesta pernikahannya. Kayak aku ini adalah orang yang paling tidak ingin ditemui dia, ujarku menjelaskan. Mungkin dia sedang menjaga perasaan istrinya mbak. Sikapnya membuatku terlihat seperti perempuan paling jahat sedunia. Della terkekeh kecil sambil terus melanjutkan pekerjaannya. Baru kali ini aku melihat Mbak Rasti baper sama hal-hal kayak gitu. Biasanya cuek banget. Aku meringitkan kening. Kemudian menyadari sikapku sendiri yang terlihat seperti remaja labil yang sedang patah hati. Selama ini, aku tidak mudah tergoyahkan oleh siapapun yang mencoba mempermainkan perasaanku. Mungkin karena selama ini Mas Hendrik baik banget, makanya aku ngerasa aneh waktu dia pergi, ujarku kemudian. Tenang saja mbak, kalau kalian memang berjodoh nanti pasti akan ada cara untuk bertemu, kelakar Della kemudian. Maksudnya gimana tuh? Kamu mikir kalau aku bakalan jadi pelakor gitu? Gak gitu sih, siapa tahu nanti mereka pisah dan Mas Hendrik kembali lagi sama Mbak Rasti. Gak mungkin namanya juga cinta mbak. Laki-laki itu susah banget buat move on loh. Dia akan terus ingat pada satu perempuan yang pernah dia sukai meski sekarang sudah berumah tangga. Kasihan banget perempuan yang jadi istrinya kalau itu sampai terjadi. Della menghentikan pekerjaan dan menatapku sepenuhnya. Dia mengamatiku dengan tajam dan juga lekat. Aku sebenarnya bisa melihat kalau Mbak Rasti menaruh rasa pada Mas Hendrik. Cuma Mbak gak mau mengakui perasaan sendiri, ujar Della. Jangan sok tahu Della, senggahku pura-pura marah. Della terkekeh sambil terus menatapku. Perbedaan terlihat jelas loh mbak. Cara Mbak Rasti bersikap pada Mas Hendrik sangat jauh berbeda waktu berhadapan dengan Pak Alex atau laki-laki lain. Masa sih? Tanyaku tak percaya. Iya mbak, waktu sama Mas Hendrik, Mbak selalu tampil apa adanya. Sedangkan di hadapan Pak Alex, Mbak terlihat ingin tampil sebagai perempuan independen dan butuh pengakuan. Itu karena Pak Alex dan Mas Hendrik jauh berbeda. Dan perbedaan itu berasal dari cara pandang Mbak terhadap mereka berdua. Aku menggelengkan kepala mengusir imajinasi yang tumbuh sesaat setelah mendengar ucapan Della. Selama ini, aku memang tampil apa adanya di hadapan Mas Hendrik karena laki-laki itu berhasil membuatku nyaman. Sedangkan di hadapan Pak Alex, aku harus membuktikan bahwa diriku cukup berkelas agar keluarganya tidak memandang rendah diriku. Sayangnya, sekarang aku harus kehilangan Mas Hendrik karena dia telah memutuskan untuk menyerah atas perasaannya sendiri. Terbesit rasa kecewa karena dia tidak menepati janji untuk mempertahankan perasaannya padaku. Tapi aku tidak mau tenggelam dalam perasaan yang tidak jelas arahnya seperti ini. Berkali-kali kutepiskan rasa di dalam dada setiap kali mengingat Mas Hendrik. Kubunuh setiap bayangan laki-laki itu yang terus berusaha hadir di dalam kepala ini. Sepertinya yang telah diucapkan oleh Della padaku, bahwa baik atau buruknya laki-laki itu tergantung pada caraku memandang mereka. Padahal bisa jadi, Mas Hendrik tidak lebih baik dari Pak Alex atau Mas Irwan. Atau yang lebih mengerikan lagi, perasaanku ini muncul hanya karena godaan setan yang ingin membuatku tersesat. Saat ini Mas Hendrik sudah memiliki tambatan hati dan setan membuat nafsu di dalam dadaku bergejolak untuk menggoda laki-laki lain yang terlihat indah di pandangan mata. Aku membenci pengkhianatan dan secara sadar tidak pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan siapapun. Jadi, cukup lama aku menenangkan diri dan memahami perasaan sendiri. Setiap kali sholat, aku sujud lebih lama dari biasanya dan berdoa lebih panjang. Ku minta ketenangan hati agar seluruh perasaan terhadap Mas Hendrik hilang dari hatiku. Aku telah menolaknya dan dia telah memiliki calon istri. Tidak ada jalan untuk kami bersama. 6 bulan kemudian. Hari ini aku menandatangani kontrak dengan klien yang merupakan salah satu pejabat tinggi di daerah ini.
Beliau akan mengadakan resepsi mewah untuk putri bungsunya dan acara akan diadakan di sebuah hotel. Mereka memintaku menyediakan aneka pastry dan juga cemilan pedas untuk para tamu undangannya. Jadi, nanti aku akan ada 2 stand dari brand toko milikku dan berdiri di acara pernikahan itu. Menjelang hari acara, semua karyawanku sibuk mempersiapkan segalanya. Aku dan Della memantau pekerjaan mereka secara bergantian dan memastikan semuanya berjalan lancar. Tim baking dan staf kitchen bekerja keras membuat orderan 2.000 pastry dan juga kue-kue pendukung lainnya. 1 hari yang telah ditetapkan, aku, Della, dan beberapa karyawan lain berangkat pagi-pagi sekali ke hotel itu untuk menata tempat. Ada 1 standing banner yang kami letakkan di depan stel sebagai bentuk promosi, sekaligus pengenalan brand toko kepada para tamu undangan. Hal ini juga dilakukan oleh pemilik tenan yang lain. Dalam membantu karyawan menata piring-piring kecil di stel, sedangkan aku berkoordinasi dengan panitia resepsi mengenai jalan acara nanti. Panitia mengatakan bahwa setiap menu harus dijamu dengan baik dan memastikan agar tidak ada makanan yang kurang. Semua pemilik tenan dari berbagai brand menyimak dengan serius. Saat sedang mendengarkan penuturan salah seorang panitia, mataku menatap seorang laki-laki yang juga sedang memperhatikanku. Laki-laki itu Mas Hendrik. Aku sudah tahu bahwa pemilik acara ini memakai jasa Mas Hendrik sebagai fotografer untuk mengabadikan momen berharga mereka. Jadi aku tidak perlu pura-pura terkejut saat melihat kehadirannya. Aku hanya mengulas senyum sopan untuk menyapanya, lalu kembali fokus mendengarkan arahan. Ku coba mengabaikan laki-laki itu sekuat tenaga. Begitu juga dengan Mas Hendrik yang kembali menyetel standing kamera dan memberi instruksi kepada rekannya. Kupikir tidak ada yang berkesan dari pertemuan pertama kami setelah beberapa bulan tidak bertemu. Aku juga tidak ingin menduga-duga seperti apa pernikahan yang dijalani oleh Mas Hendrik karena jelas itu bukan urusanku. Kami adalah 2 orang asing yang telah memilih untuk menempuh jalan yang berbeda. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kami berdua selain jejak di masa lalu. Sayangnya, beberapa hari kemudian ternyata Mas Hendrik malah datang menemuiku. Dia menunggu di salah satu kursi yang ada di sudut toko dan menghadap ke jalanan. Segelas kopi menemaninya dalam sunyi. Sengaja aku minta Della untuk menemui Mas Hendrik karena sadar bahwa dia bukan lagi pria lajang. Aku meminimalisir terjadi fitnah jika ada seseorang dari pihak keluarga Mas Hendrik atau istrinya yang melihat kami duduk berdua. Ada debar aneh yang menjalar ke dalam dadaku saat berjalan menemui laki-laki itu. Dia tampak dingin, sepi dan juga sendu. Belum pernah kulihat dirinya seperti ini. "Hai," sapaku dengan seusah senyum yang kubuat sehangat mungkin. Mas Hendrik mengangkat tatap dan tersenyum sekilas. Kemudian dia menoleh ke arah Della. "Hai, gimana kabar kalian? Kayaknya sibuk banget nih," tukasnya sesaat setelah kami duduk di hadapannya. "Ya gitu-gitu aja sih," jawabku. "Sorry kalau nunggu lama, ada kerjaan bentar tadi." "Kabar pengantin baru gimana nih? Sendu amat roman-romannya," kelakar Della menimpali. "Pengantin baru apaan? Udah nikah lama pun," taut Mas Hendrik sambil melirikku sekilas. "Dan gak sendu tuh biasa aja." "Perasaan gue aja kali ya," seru Della kembali bercanda. Mas Hendrik membenarkan ucapan Della dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu percakapan didominasi oleh Della yang terus-menerus bersuara untuk memecah ketegangan yang terjadi tanpa alasan jelas di antara kami berdua. Sedangkan aku menyahut sesekali dan ikut tertawa. Setelah selesai bicara, Mas Hendrik minta izin pulang. Lalu pertemuan hari itu kembali kuanggap sebagai sebuah kejadian yang tidak berarti. Dan kenyataannya memang begitu. Beberapa kali setelahnya Mas Hendrik kembali singgah di toko untuk sekedar ngopi atau membuat janji nongkrong dengan temannya. Dan aku masih berusaha membentengi diri dari segala kemungkinan yang membuat kami kembali dekat. Karena sampai mati, aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi orang ketiga dalam pernikahan orang lain. Demi menghindari Mas Hendrik, seringkali aku pergi memantau toko cabang atau menyibukkan diri dengan melakukan banyak hal. Mas Hendrik sering bertanya pada karyawan tentang apa yang sedang kulakukan atau kemana aku pergi. Hingga akhirnya, dia sadar bahwa aku sedang menghindarinya. "Mas Hendrik kayaknya kecewa deh. Tiap kali datang ke sini, Mbak Rasti selalu pergi keluar," ujar Della padaku. "Biarin aja sih," sahutku dengan cuek. "Sepertinya yang pernah aku bilang dulu, kayaknya Mas Hendrik memang benar-benar belum bisa move on. Soalnya kalau kulihat-lihat dia masih berharap bisa kembali sama Mbak," ujar Della menambahkan. "Masalah dia sudah move on atau tidak itu bukan urusanku."
Jadi yang jadi urusanku hanyalah menjaga jarak saat berinteraksi dengan laki-laki beristri seperti dia, jawabku dengan lugas. Dalam mengangguk-ngangguk kepala. Benar juga mbak, lagi pula Mas Hendrik itu tampaknya masih menaruh perasaan sama mbak. Kalau salah satu di antara kalian gak mawas diri, maka setan akan segera mudah menggoda untuk melakukan sebuah dosa. Itulah kenapa aku selalu menghindarinya, jelasku lagi. Di dalam hati aku bersyukur laki-laki itu bisa menyadari perubahan sikapku untuk memperjelas posisinya saat ini. Jangan sampai dia berpikir bahwa aku akan mudah didekati oleh pria beristri seperti dirinya. Hingga suatu hari, saat tengah malam Mas Hendrik menelponku berulang kali. Awalnya aku abaikan karena merasa tidak ada yang perlu dibicarakan saat menjelang pukul 12 malam begini. Tapi panggilan masuk yang terus-menerus mengganggu membuatku cengah. Terpaksa aku angkat telepon itu dengan setengah hati. "Kenapa kau membenciku, Rati? Aku salah apa?" tanya laki-laki itu dengan nada yang terkesan pilu. "Aku tidak membencimu," jawabku jujur. "Tapi kamu selalu menghindariku. Kita tidak punya urusan yang jelas untuk selalu bertemu. Lagi pula kamu adalah pria beristri yang tidak pantas untuk kutemani minum kopi atau menghabiskan waktu berdua. Itu tugas istrimu," jawabku dengan tegas. "Rasti," ku dengar Mas Hendrik memanggil namaku. Suaranya terdengar pelan dan menyeratkan rasa putus asa. Kurasa aku tidak bisa berpura-pura lagi. "Apa maksudmu?" tanyaku keheranan. "Bolehkah aku jujur padamu kali ini saja? Tolong dengarkan aku. Setelah itu kamu boleh memutuskan apa yang harus kamu lakukan terhadapku. Kamu boleh menghindariku dan menaruh kebencian terhadapku." "Ada apa?" Aku menyesal menjadikan wanita lain sebagai pelampiasan rasa kecewaku. Kupikir kehadiran wanita lain akan membuatku melupakan perasaanku padamu. Tapi ternyata aku salah. Perasaanku padamu bukanlah hal sepele yang bisa hilang dengan mudah. Hingga detik ini, hati dan pikiranku masih tertuju padamu. Jangan mengada-ngada, berhentilah melontarkan omong kosong. Aku secara sadar membentak laki-laki itu. Aku masih mencintaimu, Rasti. Tidak mudah bagiku untuk menghilangkan perasaanku padamu. Aku begitu mencintaimu. Suara Mas Hendrik semakin terdengar putus asa. Laki-laki itu terisak di seberang sana. Tanganku mendadak gemetar dan sambungan telepon itu kuputus sepihak. Aku tidak ingin mendengar kata-katanya lebih banyak lagi. Dadaku rasanya sakit sekali. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.